hambatan pada kawat ya dengan panjang L misalkan begitu, kemudian luas penampang A. Tapi luas penampangnya konstan. Nah, jadi R sama dengan apa tuh tadi? R sama dengan rho L per A gitu ya. Bahwa hambatan itu sebanding dengan panjang kawat tapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, masalahnya gimana kalau si batang atau si kawat itu penampangnya itu nggak konstan ya. Nah, kalau penampangnya itu nggak konstan, nah maka ini nggak bisa dipakai karena A-nya kan nggak sama di setiap titik. Luas si A-nya nggak sama di setiap titik. Nah, misalkan kayak gini bentuk kawatnya. Jadi kawatnya panjangnya mungkin sama L gitu ya. Tapi luas penampangnya di sini kecil, kemudian sebelah sini dia besar, kemudian mengecil, kemudian besar lagi. Jadi sepanjang L ya, sepanjang jalan kenangan ini nggak sama si luas A-nya. Nah, caranya gimana? Nah, kita bagi si kawat ini menjadi sebuah elemen-elemen ya, sebuah elemen-elemen atau potongan-potongan yang kecil banget gitu. Kita sebut aja dia elemen dx gitu. Jadi kita potong-potong nih menjadi elemen-elemen yang kecil. Misalkan ini ada elemen ini. Nah, kemudian ini elemen ini. Gimana puasanya? Pada puasa nggak nih? Kelihatannya mah seger-seger tapi kayak Puasa, nggak puasa. puasa Pak. Terus penampangnya konstan nggak? Kalau segini, sebenarnya enggak ya. Coba lihat yang ini luasnya segini, yang ini luasnya segini, kan enggak. Tapi kalau kita perkecil lagi si dx ini, kecil banget sampai tipis banget, sampai tipis-tipis-tipis banget. Nah, ketika dia sangat tipis, maka kita bisa mengabaikan perbedaan luas ini. Bisa dipahami nggak sampai situ? Bisa ya. Jadi ketika elemen dx ini kita buat sangat kecil sekali atau sangat beda, bisa kita anggap itu. Artinya ketika potongannya itu sangat pendek, maka tiap potongan itu dianggap luas penampangnya itu konstan ya. Jadi antara ini dengan ini gitu, itu dianggap sama lah gitu. Kalau potongannya itu sangat tipis sekali gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita punya elemen dx ya. Nah, ini sebenarnya kan cukup besar ya. Ini masih masih besar. Ini kalau kita potong lagi lebih kecil lagi, maka perbedaan antara luas yang sebelah sini dengan luas sebelah sini itu bisa kita abaikan gitu ya. Misalkan kita punya elemen dx yang dia itu terletak pada posisi x dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Nah, nah kalau kita potong, maka kita bisa anggap bahwa ini tuh kayak hambatan hambatan ada banyak disusun seri gitu, paham nggak? Jadi kan ini sama aja kayak potongan-potongan kawat yang digabung, itu sama aja dengan hambatan seri ya. Hambatan seri 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4, hambatan 5 gitu terus sampai ujung gitu ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa batang secara total itu adalah sebuah susunan seri dari elemen-elemen dx ini, dari hambatan-hambatan kecil ini. Hambatan seri gimana hambatan totalnya? Saya udah lupa. Ditambah, Pak. Ya betul, ditambah ya. Nah, jadi hambatan total itu ya udah tinggal hambatan-hambatan dx ini atau hambatan-hambatan yang kecil-kecil ini ditambahin semua. Bisa dipahami logikanya ya. Nah, kalau sumbu batang itu ditempatkan sejajar sumbu X, jadi ini kita jadi si batang ini sejajar dengan sumbu X ya, dengan yang sebelah ujung sebelah kiri itu eh, koordinatnya adalah X sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah X sama dengan 0. Nah, ini di sini adalah X-nya sama dengan 0 ya ceritanya.
di sini mengecil lagi. Jadi dia merupakan sebuah fungsi, ya. Fungsi terhadap apa? Fungsi terhadap sumbu X, ya. Jadi kalau luas penampang batang itu memenuhi fungsi AX, ya, artinya dia berubah-ubah terhadap X, maka hambatan elemen dx, nah kita bisa anggap sama kayak tadi. Kalau R itu kan sama dengan rho L per A, ya. Nah, kalau sekarang panjang dari elemen itu kan panjang dx, ya. Kan elemennya ini nih. Ini sebenarnya nggak sama dengan silinder, ya, karena luas sebelah sini dengan luas sebelah sini itu beda. Tapi bisa kita anggap dia sama. Karena tadi ya sangat kecil. Nah, si panjang silindernya kan sama dengan dx, ya. Sedangkan luasnya adalah merupakan fungsi itu tadi AX. Jadi kalau R itu kan tadi apa? R itu sama dengan rho L per A, ya. Maka ini elemen DR, ya. Kalau hambatan totalnya adalah R, maka hambatan si elemen ini adalah DR. Maka DR ini adalah rho, L-nya atau panjangnya itu adalah dx, dan luasnya adalah merupakan fungsi itu tadi AX. Bisa dipahami nggak? L-nya diganti dengan dx, dan A-nya itu diganti dengan AX. Gitu ya. Nah, kan hambatan batang itu sama dengan jumlah hambatan semua potongan, ya. Dijumlah semua kan. Jadi hambatan total dari titik X sama dengan 0 sampai titik X sama dengan L gitu ya, karena panjang batangnya adalah L. Itu kan karena tadi dianggap sebagai rangkaian seri, berarti kan dijumlah semua, ya. Nah, tapi karena jumlah potongannya itu banyak, kenapa potongannya banyak? Karena dipotongnya kecil-kecil banget, gitu ya. Kita potong dia sangat kecil-kecil banget, kecil sekali gitu ya, sehingga kalau kecilnya itu mendekati 0, maka jumlah potongannya itu mendekati tak terhingga gitu ya. Kalau kita bagi gitu ya, kita bagi sebuah bilangan itu mendekati ke 0, maka dia bakal, tapi kalau bilangan dibagi 0 itu sebenarnya nggak bisa, ya. Ini mah mendekati 0 gitu ya, mendekati 0, maka jumlah potongannya itu kan tak berhingga, kan nggak mungkin kita jumlah sesuatu yang tak berhingga kan, makanya kita menggunakan integral, ya. Jadi karena dr itu adalah rho dx per ax, jadi r itu adalah integral rho dx per ax. Nah, integralnya terhadap apa? Terhadap ini kan, terhadap ini, terhadap dx. Nah, terhadap dx berarti batas-batasnya apa dong? Kalau terhadap dx, awalnya di x sama dengan 0, akhirnya di x sama dengan dx. X sama dengan L gitu ya. Jadi dari 0 ke L gitu. Jadi ini malah ngeganggu nih love-nya. Kita dihapus dulu love-nya. Emang kadang love tuh ngeganggu sih. Oke. Nah, jadi ini ya, R sama dengan integral rho dx per ax gitu ya. Kalau dia merupakan sebuah fungsi ya, si luasnya. Nah, ini ya. Kalau nggak salah saya juga udah nyiapin kotak. Ya udahlah. Ya itu ya. Jadi ketika dia nggak konstan luasnya, merupakan sebuah fungsi terhadap sumbu X gitu ya. Katakanlah kita sejajarkan dia dengan sumbu X dan dia berubah-ubah terhadap sumbu X, maka kita hitung seperti ini. Integral rho dx per ax ya, dengan batas-batasnya itu dilihat di mana panjang batang awalnya, ujung-ujungnya itu di mana, ujung kiri dan ujung kanan gitu ya. Nah, nanti misalkan pengen di sumbu Y juga boleh ya. Jadi misalkan kita sejajarkan si batang ini ke sumbu Y juga boleh. Nanti jadinya dy per ay gitu ya. Nanti batas-batasnya berdasarkan itu. Berdasarkan gimana dia dipasangkan di sumbu Y-nya. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Biasanya sih kurang paham sampai ngerjain soal. Makanya nih langsung dikasih soal. Misalkan, nah, misalnya ya, misal pun batang sepanjang L memiliki luas penampang yang bergantung pada X ya, berdasarkan fungsi AX sama dengan A tambah BX ya. Fungsinya fungsi apa sih? Apa nih? Kuadrat apa linear? Linear ya. Linear. Oke. Nah, dengan A dan B-nya itu adalah sebuah konstanta ya.
ujung kiri batang itu pada koordinat X sama dengan 0, sedangkan ujung kanannya itu pada koordinat X sama dengan L, ya, mirip dengan yang tadi. Pada ujung batang kirinya, ya, itu pada X sama dengan 0 atau di pusat koordinat, sedangkan pada batang ujung kanannya itu adalah X sama dengan L. Berapakah hambatan batang jika hambatan jenisnya adalah rho? Ya. Pertama, ngapain dulu? Pertama, kita identifikasi dulu ya. Luasnya itu merupakan fungsi terhadap sumbu X, yaitu A tambah B. Itu adalah X sama dengan 0 hingga X sama dengan L. R itu sama dengan integral rho dx per AX ya. Dengan batas-batasnya itu X sama dengan 0 hingga X sama dengan L. Nah, kita masukin AX-nya. AX-nya tadi apa? AX-nya itu adalah A tambah BX ya. A tambah BX kita masukin ke sini, ke AX. Jadi kita dapat integral rho dx per A tambah BX ya. Nah, rho-nya kan konstanta ya. Rho konstanta bukan konstanta ya, karena dia kan tergantung bahan, bukan tergantung X-nya kan. Jadi sepanjang batang dia tetap nilainya. Ya. Kita anggap aja bahwa si hambatan jenisnya itu homogen kan ya. Ya, jelas homogen karena dia terbentuk dari satu jenis bahan aja gitu ya. Jadi rho-nya bisa kita keluarin, rho sama dengan integral dx A tambah bx. Nah, ini diintegralin jadi apa? A tambah bx diintegralin jadi ln ya. Integral 1 per A tambah bx dx jadi ln ya. Jadi ln. Tapi temannya si X, B-nya itu keluar. Jadi 1 per B gitu ya. Jadi rho per B sama dengan ln A tambah bx dengan batas-batas tadi mana? Dari 0 ke L. Kalau L-nya kita masukin ke sini, sama si 0-nya masukin ke sini, jadi apa? Jadi A tambah BL, ini enggak? Ditambah, atau dikurang, A L A tambah BL. A tambah 0. A tambah 0 ya. Jadi ln A tambah BL dikurang ln A tambah 0. Jadinya apa? Ln A tambah BL min ln A ya. Kalau ln A tambah BL min ln A, jadi apa? Kalau ln A Jadi dikurang ln B, sisa ln BL. Iya nggak sih? kalau ln X dikurang ln Y, jadi apa? Ln X kurang ln Y sama dengan ln, ayo logaritma ini, X bagi Y. ya betul, jadi ln X per Y ya. Berarti kalau ini jadi apa? Ln A tambah BL min ln A, jadi ln A tambah BL per A. Nah ya betul, jadi R-nya sama dengan rho per B ln A tambah BL per A. Gitu, bisa dipahami nggak? Insya Allah.